Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yakobagah SE, Sabtu 10 Juni 2023, membuka kegiatan diseminasi bahasa daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang digelar di Aula Hotel Bahagia 2 Soe, dihadiri para kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Timur Tengah Selatan. Turut hadir Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT Elis Setiati SPD M.Hum, Kepala Dinas PDK Kabupaten TTS Hans Banunaek, dan anggota DPRD Provinsi NTT Reni Marlina Un. Anita Gah usai kegiatan tersebut kepada sejumlah wartawan menjelaskan, diseminasi bahasa daerah di Provinsi NTT khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan sangat penting dilakukan karena eksistensi bahasa daerah di Provinsi NTT yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Menurutnya, ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT yang harus dilestarikan oleh generasi masa kini karena bahasa daerah merupakan identitas diri, ciri khas dan alat komunikasi yang sudah berjalan selama berabad-abad. Oleh karena itu, selaku anggota DPR RI, dirinya sangat mendukung pelestarian dan perlindungan terhadap bahasa daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi NTT. Dukungan tersebut tentu merujuk pada sejumlah regulasi dan alokasi anggaran. Dirinya berharap dengan sejumlah regulasi yang ada, bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan masuk dalam muatan lokal kurikulum lembaga pendidikan baik di tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kami memperjuangkan agar bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di NTT, tetap dilindungi. Bahkan saya sebagai anggota DPR RI akan memberi dukungan penuh kepada kantor bahasa untuk melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendukung bahkan yang meningkatkan penguatan terhadap bahasa-bahasa daerah yang ada di NTT. Pasti melalui regulasi-regulasi, melalui anggaran-anggaran dari pusat, karena kita tahu bahwa kalau melihat pemerintah daerah terus terang untuk peningkatan atau revitalisasi bahasa ini mungkin anggarannya ada tapi tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu tadi saya sudah mendengar saat ini kantor bahasa hanya mendapat sekitar 2,4 miliar dan itu sangat sedikit sekali untuk se-Nusa Tenggara Timur ini karena kita melihat NTT sendiri ada 72 bahasa dan 72 bahasa ini kalau kita mau lestarikan, kita mau tingkatkan, artinya kita mau berdayakan dan kita mau jaga agar bahasa daerah 72 bahasa daerah ini menjadi bahasa yang betul-betul dipakai dan diingat oleh masyarakat, bahkan menjadi suatu bahasa yang bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bahasa-bahasa Indonesia, ya kan? Karena bahasa daerah juga mendukung penuh bahasa Indonesia. Oleh sebab itu saya merasa bahwa anggaran 2,4 miliar itu sangat kecil kalau untuk melestarikan 72 bahasa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu saya sebagai anggota DPR RI pasti kebetulan sekali saat ini kami sedang membahas anggaran 2024 APBN. Dan pasti pada saat pembahasan nanti saya setelah melihat masukan-masukan hari ini baik dari Kepala Kantor Bahasa maupun dari Kepala Dinas TTS, Kepala Dinas Pendidikan TTS dan juga dari masyarakat peserta BIMTEK hari ini, saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab yang besar untuk mendukung anggaran ya. Mendukung anggaran disertai dengan peningkatan regulasi lagi, kira-kira apa lagi kita harus lakukan. Mungkin sekarang ini sudah terlalu baik, tapi ya kita harus bikin lebih baik lagi dengan regulasi-regulasi yang dari pusat maupun memberi dorongan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, ketika ada regulasinya, pasti ada anggarannya, ya itu harus disadari oleh pemerintah daerah untuk dilakukan, ya, dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan peran daripada bahasa daerah kita ini. Polcelere KLTV News mewartakan.